Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ajazakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila siratin mustaqim yakunu min ahli jannatin na'im. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para sesepuh bin sepuh, seluruh pengurus PKM Masjid Jami'ah Al-Ikhlas, semua yang hadir, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa sama-sama panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia yang telah kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga bersalam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah sholat subuh Masjid Jami'ah Al-Ikhlas yang berbahagia, kita pada pagi hari ini akan mengambil satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, dan kita bisa pakai tema yaitu dua seruan Allah. Ada dua seruan Allah yang diserukan untuk khusus orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ayat dikhususkan untuk orang-orang yang telah beriman. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada dua hal yang diserukan oleh Allah, yaitu makan yang baik-baik, kulu min thayyibat ma razaqnakum, dan washkuru lillah, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, orang yang telah beriman. Karena ayat sebelumnya ada perintah juga makan, tapi ditujukan untuk seluruh manusia. Maka saya sebutkan ayat ini dikhususkan untuk orang yang beriman. Kita bisa baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-168, Allah firmankan, tapi memakai kata ya ayyuhan nas. Dan di sini ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas
firman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik. Ada sebutan halalnya. Dan itu apa? Untuk memberikan informasi kepada seluruh manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal dan yang baik. Tapi kalau ayat tadi 172 Allah tidak sebutkan halalnya. Kenapa? Karena setiap orang yang telah beriman pasti dia akan memilih yang halal. Pasti akan memilih yang halal. Sehingga Allah tidak sebutkan halalnya karena orang yang beriman sudah tahu bahwa makanan yang dimakan itu adalah yang halal. Maka yang ditekankan di sini tidak hanya halal tapi yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Jadi kita ternyata diperintah oleh Allah makan itu yang baik-baik, yang bersih, yang lezat, yang memiliki khasiat. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada makanan, oh ini yang sangat baik, yang satu kurang baik, pilih mana yang baik. Yang kurang baik yang mana? Kadang-kadang makanan itu sudah mungkin sudah basi atau 2 hari, atau mungkin ketika kita berada di perjalanan ada yang jual makanan tapi yang bagi pinggir jalan di trotoar, dan di situ banyak lahan. Maka kita berbuat, kalau bisa juga tidak, karena kita diperintahkan oleh Allah yang baik-baik yang kita pilih. Kalau memang terpaksa nggak bisa ya silakan. Tapi kalau kita masih bisa, pilihlah yang baik-baik. Jadi kita memakan makanan yang lezat itu memang diperintah oleh Allah, yang bergizi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak dibolehkan, boleh diperintahkan oleh Allah. Jadi kita ingin menjadi orang yang senantiasa memperhatikan jasmani kita diperintahkan juga bahwa makan yang baik-baik. Agar apa ini? Memberikan manfaat terhadap badan kita ini. Makanan yang sehat akan menyehatkan badan kita. Karena dulu ada faham di India itu juga ada faham bahwa kalau kita ingin yaitu menyenangkan rohani, maka kita harus menyengsarakan jasmani. Jadi kalau ingin menyenangkan rohani, dia harus apa? Menyengsarakan jasmani, sehingga tinggalkan rumahnya, tinggalkan istananya, lalu dia pergi ke hutan, pakai pakaian-pakaian dari kulit-kulit kayu dan sebagainya. Karena apa? Dia ingin menyenangkan rohaniahnya. Dia punya faham kalau ingin menyenangkan rohnya itu apa? Ya jasmaniah ini disengsarakan. Tapi di dalam Islam tidak demikian. Mempunyai keseimbangan. Jasmani kita harus senantiasa kita perhatikan, juga termasuk rohaniah kita. Justru dengan kita memperhatikan jasmaniah kita harus kasih asupan makanan yang baik-baik. Biar apa ini? Kita semangat untuk senantiasa apa? Beribadah, beramal. Tapi kalau kita makan makanan yang tidak baik-baik, bisa jadi karena tidak bergizi, membuat badan kita kadang-kadang lemah, malah kadang-kadang sakit. Kalau kita sakit, apakah enak orang yang sakit itu beribadah? Ya Allah, itu Bapak. Apalagi saya ini, kalau suruh mesti imami ya orang ini. Kadang-kadang batuk, saya rasanya ya Allah, kasih aja maaf. Kenapa apa? Kasih aja maaf. Suaranya serak saja mungkin jamaah sudah itu. Suaranya serak. Maka kita diperintahkan untuk makan yang baik-baik di sini. Ini perintah ini. Jadi kita apa? Wajib untuk memilih makanan yang baik.
memang kita mampu diberikan rezeki oleh Allah, pilih yang baik-baik. Walaupun bisa jadi itu mahal, tapi kalau kita mampu silakan beli. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang kalau beli yang murah-murah, beli bawang aja cari yang murah. Kenapa yang murah? Ya dari itu. Karena yang murah, tapi yang murah, sayur nyari yang murah, cari yang kemarin gitu. Tapi pilih yang segar. Ini perintahnya Al-Quran itu. Perintahnya Al-Quran. Sehingga kita seorang yang beriman ini, kita perhatikan juga, tidak ada yang halal, tidak. Halal dari itu. Yang makanan mungkin itu mungkin sudah agak-agak basi, halal. Tapi bisa jadi tidak baik. Maka di pinggir jalan mungkin ada kita beli makan boleh halal. Tapi tadi itu bisa jadi ada mungkin bakterinya dan lain sebagainya. Makanya harus kita perhatikan. Ini yang keseru adalah orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini disebutkan min thayyibah, dari makanan yang baik-baik. Allah telah siapkan rezeki yang baik, maka kita pilih yang baik-baik. Kita pilih yang baik untuk menyehatkan badan kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi kita disuruh memilih makanan yang baik-baik. Allah telah tunjukkan. Maka ayat ini setelahnya itu kaitannya dengan apa? Makanan yang diharapkan oleh Allah. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghayra baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Kaitannya dengan hukum tadi, ada yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah sedikit. Jadi kalau tidak dilarang oleh Allah, halal di situ. Maka pilih yang baik-baik. Ini yang disuruh siapa? Orang yang beriman. Ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rizkikan kepada. Jadi rizki itu sebetulnya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberikan rizki siapa? Allah. Jangan kita merasakan mendapat rizki dari usaha kita. Kita diperintahkan berusaha, tapi yang menentukan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ngomong rizki, ada yang diberikan luas rizkinya oleh Allah, ada yang disempitkan oleh Allah, tapi semuanya apa? Diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat yang 30 Allah firmankan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi memang ada orang itu yang disebutkan rezeki, ada yang dilapangkan rezekinya, ada. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang kadang-kadang buka kedai, buka warung, ya Allah, sebelum subuh dia sudah buka. Tapi ternyata apa? Sepi, yang beli gak ada. Karena apa? Sebetulnya yang menggerakkan hati seseorang untuk membeli itu sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mereka itu santai-santai saja dia itu buka warungnya, tapi ternyata dia yang bilang, karena yang bergerakkan untuk membeli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan manusia itu tidak akan wafat di dunia ini sebelum Allah sempurnakan rizkinya. Jadi kalau kita belum sempurna Allah memberikan rizkinya, dan karena rizki telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak akan mereka meninggalkan dunia ini. Maka rizki itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada seseorang yang lewat mendengar teriakan minta tolong, maka cari-cari mana ada orang yang minta tolong. Lalu ada sumur dilihat lagi dalam sumur itu, ternyata ada orang yang terjebak di situ. Lalu orang yang lewat tadi berusaha untuk mengangkatnya. Setelah diangkat sampai ke atas, lalu ditanya, kenapa kamu tadi kok bisa terjebak ke sumur? Dia lupa kenapa saya kok terjebak, karena baru saja terjebak, tidak diangkat. Dia lupa, entah terjebaknya dari gimana, lupa. Dan tolong carikan saya air minum. Lalu carikan air minum. Setelah carikan air minum, lalu minumlah air dari minum. Setelah minum ditanya lagi, kenapa kamu tadi kok bisa terjatuh ke sumur? Lalu orang tadi melihat sumur tadi. Ketika melihat sumur tadi, ternyata dia terpeleset jatuh lagi dan meninggal dunia. Oh, ternyata ini apa? Masih ada rizkinya air yang satu gelas satu minuman tadi yang harus dia minum terlebih dahulu. Jadi dia terjebur lagi dan meninggal. Yang pertama tadi tidak meninggal, yang kedua meninggal. Itulah karena apa? Masih ada rizki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu gelas satu minuman tadi yang diminum. Sehingga manusia itu semuanya setelah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau rizki itu belum sempurna Allah berikan, kita akan meninggalkan dunia. Maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizki buat diri kita ini. Tapi yang kembali tadi, ada yang dilapangkan rizkinya, ada yang diluaskan rizkinya, ada yang disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita di sini apa? Untuk terus bertambahkan. Kita yakin bahwa rezeki itu adalah miliknya Allah. Yang berkuasa memilih adalah Allah. Dan kenapa? Keyakinan itu kalau keyakinan burung dengan kita. Burung itu sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan urusan rezeki lihat burung. Burung setiap pagi dia bangun pagi-pagi. Ada burung bangunnya kesiangan. Kalau burung bangunnya kesiangan itu pasti burungnya itu pasti sakit. Ada ayam yang bangunnya kesiangan. Oh, ayam bangunnya kesiangan pasti itu ayam lagi sakit. Maka burung setiap pagi dia bangun, ayam setiap pagi dia bangun. Dan apa? Langsung dia cari makan. Dan dia yakin kepada Allah, pasti Allah memberikan rezeki kepadanya. Setiap pagi seperti itu yang dilakukan, sampai sore seperti itu. Pagi dia cari makan, sampai sore dia pulang lagi. Dan itulah yang dilakukan awal kala seperti itu. Dan dulu nggak ada yang mereka itu nyari makan sambil bawa keranjang, nggak ada. Kadang-kadang ada burung itu yang nyari makan, lalu di mulutnya ada makanan itu. Ternyata untuk apa itu? Untuk anaknya. Yang punya anak, burung tidak punya anak kecil, dia simpan makanannya, kembali ke sarangnya untuk diberikan kepada anaknya. Itulah burung. Buktinya apa? Burung nggak ada yang mati kelaparan. Ya. Karena semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di sini memilih makanan yang baik-baik, yang baik-baik dari rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rezeki? Kita sering ada rezeki itu kita batasi. Kalau rezeki sering ngomong rezeki itu masih duit. Tidak. Rezeki itu segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, itu namanya rezeki. Bisa jadi bentuknya makanan. Oh, makanan ini. Kaya jadi kaitannya dengan makanan. Sehingga kalau kita makan, ngomong makanan, ada makanan
yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Kita ngomong makan. Tapi kalau disebutkan rizki secara makna yang luas, rizki adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Oh, ini memberikan manfaat, itulah rizki. Ini memberikan madarat, oh bukan, itu termasuk rizki. Sehingga kalau kita bicara rizki termasuk apa? Kita diberikan keturunan, punya anak, rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya istri, rizki juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita mendapatkan rizki, ingat juga itu, rizki itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maka kita ingat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli Rabbi. Surat An-Nahl ayat yang ke-40. Ini adalah karunia dari Tuhanku yang luani untuk memuji aku. Ashkur an akhur. Apakah aku ini syukur atau aku ini kufur? Jadi ketika memperoleh karunia dari Allah itu rezeki, berarti apa? Ujian untuk memuji. Maka kita diberikan anak itu apa? Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Apabila itu anak tadi memberikan manfaat. Istri juga demikian. Istri itu juga akan menjadi rezeki apabila bermanfaat. Apakah ada anak dan istri yang justru tidak bermanfaat? Ada. Allah firmankan dalam Al-Quran, hati-hati dengan anak istri kita. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman ini, ya ayyuhalladzina amanu. Surat At-Taghabun ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwan lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Inilah ujian. Wa in ta'fu maka maafkanlah mereka, wasfahu lapangkanlah, berikan kelapangan, kita juga lapang dada, wa taghfiru, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada anak istri itu justru pada musuh. Maka jangan heran kadang-kadang ada ibu-ibu, saya sering gitu sama anaknya yang masih kecil, kadang-kadang berantem ada. Anak menjadi musuh. Ada yang telah anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, malah mengusir orang tuanya. Ada. Maka orang-orang yang beriman berhati-hati, jangan sampai berarti apa? Harus kita hati-hati, benar-benar didik anak kita, istri kita untuk menjadi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti apa? Patuh tunduk kepada Allah. Gak mungkin itu durhaka kepada orang tuanya. Istri juga demikian, atau suami juga demikian. Gak mungkin itu merendahkan istrinya. Kan dia benar patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disini hati-hati. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan. Ingat wahai orang-orang yang beriman, ya, istrimu, anak-anakmu bisa juga jadi musuh-musuh. Ini bisa jadi kenapa? Kita kurang memperhatikan keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita perhatikan dari awal sejak kecil, insya Allah kecil menjadi anak kita dianggap sebagai anak. Nanti setelah dewasa
Kita itu kalau punya anak nurut, ketika dia dewasa seperti kawan kita saja itu, kita bisa aja diskusi. Ya Allah, Bapak itu kalau sudah punya anak sudah dewasa, kalau anak itu baik biasanya. Kadang-kadang ya Allah, kayak kawan sendiri itu, teman sendiri. Mau ngapain jaket aja gantian, baju aja kadang-kadang gantian. Ibu-ibu apalagi yang punya anak perempuan itu, kadang-kadang kerudung itu gantian. Saya kadang-kadang apa? Anaknya pinjam kerudung mamanya, mamanya pinjam kerudung anaknya, biasa seperti itu. Ya kayak kawan tadi. Ini yang luar biasa. Apabila kita itu bisa mendidik anak-anak kita kayak kawan sendiri. Tapi kalau kita mungkin tidak mendidiknya dengan baik, bisa jadi musuh tadi. Jadi musuh. Maka diteruskan ayatnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bisa juga, anak bisa juga. Itu adalah menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Tapi terus diingatkan oleh Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Memang itu ujian, punya istri ujian, tapi Allah siapkan pahala yang besar. Anak itu juga ujian, tapi Allah siapkan pahala yang besar. Ini luar biasa. Dari itu rezeki punya makna yang sangat luas. Segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, itulah yang disebut dengan rezeki. Dan Allah firmankan terhadap orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, tentunya pasti yang halal, yang baik. Dan juga diingatkan oleh Allah bahwa rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah memberikan rezeki kepada kalian. Sehingga apabila kita mengakui bahwa rezeki itu adalah dari Allah, di sini diteruskan ayatnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Orang yang mengakui bahwa rezeki yang telah kita nikmati itu semuanya berasal dari Allah, itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui, oh ini saya diberikan makan, bisa makan yang lezat, yang enak, yang bergizi dan sebagainya. Terus mereka mengakui bahwa makanan ini sebetulnya apa? Hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan tadi berarti apa? Dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata apa? Pengakuan seperti ini gampang, mudah. Kalau kita hanya mengakui oh, ini dari Allah, gampang ini. Tapi yang mungkin sedikit sekali hamba Allah yang tidak bisa bersyukur, orang yang menggunakan rezeki tadi digunakan untuk apa? Untuk mengikuti kehendaknya Allah. Itu yang paling susah. Makanya dalam surat Saba ayat yang 13 itu ujungnya disebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalil, sedikit sekali hamba Allah itu yang apa? Yang benar-benar mampu bersyukur tadi kepada Allah. Kalau cuma mengakui saja ini berasal dari Allah, gampang ya. Tapi kalau tadi menggunakan rezeki tadi untuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin yang sedikit sekali orang yang bisa berjalan. Makan kita makan yang lezat, yang enak, bergizi. Lalu setelah makan kita apa? Yang kita lakukan setelah makan? Sudah makan kenyang. Kalau kita habis makan terus tidur, itu berarti apa? Mengikuti kehendak nafsu itu. Mengikuti kehendak nafsu. Tapi kalau kita makan tadi, sebenarnya untuk apa kita makan tadi? Sebetulnya kita makan itu biar ada energi kekuatan dalam diri kita. Maka harus makan, jangan tidur. Itu nafsu itu, makan tidur itu. Para dokter juga sering menyarankan makan tidur dulu. Katanya apa itu? Perutnya buncit apa? Jadi jangan tidur, diberikan kekuatan oleh Allah, beraktivitas, kuat.
Sehingga orang mukmin, orang muslim yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang muslim yang lemah. Kita punya tugas yang luar biasa. Tugas yang zaman dulu dilakukan Rasul dan bangsa, tugas dakwah. Makanya makan yang lezat, yang bergizi, yang kuat untuk apa itu? Termasuk kita senantiasa untuk berbuat kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa berdakwah, jangan sampai berdakwah sehari sakitnya 3 hari. Jangan sampai, ya karena kan itu makanannya tidak bergizi tadi. Maka pilih makanan yang baik-baik, yang bergizi, biar menjadi orang yang kuat. Jangan kita menjadi orang yang lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Luar biasa. Surat Al-Imran 138. Jangan kalian menjadi orang yang lemah, orang yang loyo. Wala tahzan, jangan menjadi orang yang sedih. In kuntum a'launa, kalian semuanya mempunyai derajat yang tinggi apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman yang bagaimana? Perhatikan dari perintah Allah. Makan yang baik-baik, makanlah yang baik-baik. Perhatikan. Dan kita menjadi orang kuat, yang sehat, mampu untuk berbuat kebajikan. Makanya kita perhatikan makan kita. Ini karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan makan kita, dan kita senantiasa bahwa itu adalah semuanya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah. Wasyukuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Maka dari itu kita berusaha nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kita gunakan, yaitu yang sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis makan, aktivitas kita kerjakan. Waktunya sholat, kita sholat. Dengan kita makan yang baik-baik, alhamdulillah bisa taklim, bisa ini, bisa ikut pengajian dan lain sebagainya. Itu cara bersyukuri. Kita diberikan mobil oleh Allah, alhamdulillah punya mobil. Alhamdulillah saja gampang. Tapi bisakah melanjutkan ini? Menggunakan kenikmatan tadi kita guna utama mencari sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah punya mobil, dipakai untuk silaturahim, dipakai mungkin untuk amal jamaah. Senang dia itu di masjid sana, senang di masjid sana, dan di masjid ada. Enak aja Pak, menggunakan kenikmatan tadi untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya syukur ini yang luar biasa. Asyukru wa tasawwuf nikmat li mardhatillah. Menggunakan segala kenikmatan untuk mencari apa yang diridhai oleh Allah. Insya Allah kalau bisa mensyukuri seperti ini, Allah janjikan kok. Surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita semuanya hafal itu. La in syakartum la azidannakum. Kita pilih makanan yang baik-baik, yang sehat. Karena itu perintah Allah, berarti apa? Terus mengakui bahwa itu semua juga rezeki dari Allah, berarti kita bersyukur kepada Allah. Sehingga kalau kita makan kita yang sehat-sehat, yang memberikan manfaat, insya Allah kita pun juga dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Ma'azaqnahu washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian iya hanya kepadanya. Ta'budun apa artinya ta'budun? Kamu menyembah, kita beribadah. Berarti ternyata apa? Makan itu juga termasuk ibadah. Termasuk makan yang baik-baik itu bentuk perintah adalah ibadah. Makan yang sehat, yang bersih, ibadah itu ibadah. Sehingga kalau kita ngomong ibadah, di dalamnya pasti ada apa? Ada perintah, ada larangan.
ibadah. Makan dan ada perintah, ada larangan. Oh ini makanan ini halal, halal baik. Yang ini haram, yang ini disunahkan. Ada makanan itu selain halal baik dan disunahkan. Sering ibu-ibu itu bapak ya, kalau cuma kasar apa itu, ada minuman yang disunahkan, minumnya luar biasa. Ada juga makanan apa? Kita juga disunahkan. Kemarin Ramadan apa itu yang disunahkan? Kurma lagi ada yang pilih dan tidak apa itu ajwa. Sudah karena disunahkan. Minum juga demikian. Minum zam-zam bagus. Kenapa? Berkhasiat. Pilih yang berkhasiat. Makanya kalau makanan ada yang diperintah halal, thayyib, dan bahkan ada yang disunahkan. Demikian pula kita ada juga makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan makan kita termasuk dalam ibadah, kita harus perhatikan juga mana itu makanan yang haram itu. Jangan sampai yang haram ini kita makan. Orang yang beriman harus memperhatikan perintahnya Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka diteruskan ayatnya dari kaitannya dengan hukumnya dari mana itu makanan yang enggak boleh dimakan. 173-nya innama harrama alaikumul maitah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang kalian untuk makan bangkai. Orang yang beriman hati-hati. Ada yang bilang bangkai. Apa itu yang disebut dengan bangkai? Yang tidak disembelih itu namanya bangkai. Yang tidak disembelih itu namanya bangkai juga. Matinya dicekik. Bangkai itu tertabrak mobil, tertabrak motor, bangkai dia terjatuh, bangkai juga. Jadi yang tidak disembelih masuk adalah namanya bangkai. Makanya Allah mengharamkan makan maitah, bangkai tidak boleh dimakan. Tapi nanti ada bangkai yang boleh dimakan. Ada kan? Yang lain ada, yaitu bangkainya ikan. Ikan atau bangkai boleh dimakan. Tidak ada ikan disembelih satu-satu ikan teri dari satu-satu repot. Bangkainya bangkai. Kalau yang busuk, yang makhluk beda ya. Maka dari itu pilih kita makanan yang sehat ini jangan sampai kita makan bangkai. Innama harrama alaikumul maitata wad dam itu darah. Darah yang mana? Darah yang mengalir itu namanya darah yang mengalir itu adalah ham. Jadi ada orang yang potong sapi, potong kambing, lalu darah yang mengalir itu dari itu seumpama itu darah yang mengalir itu dimanfaatkan, dimakan dan lain sebagainya, maka haram darah. Kecuali darah yang ada di dalam tulang, di dalam daging, beda lagi. Hati darah yang mengumpal, darah yang mengalir itulah yang wadana walahmul khinzir, juga termasuk dagingnya khinzir. Khinzir itu babi, dagingnya babi. Disebut dagingnya termasuk ya semuanya juga haram. Jangan terus disebut dagingnya yang lainnya terus halal, tidak. Kalau sudah disebutkan dagingnya semuanya juga haram. Walahmul khinzir wa ma illa bihi li ghairillah, termasuk binatang atau hewan yang disembelihnya di ghairillah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita itu menyembelih binatang sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang masih ada orang yang beli kambing menjadi
ayam Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim kok dibeli. Ya, maka Bismillahi Allah. Persis kayak kita kalau lempar jumroh itu. Lempar jumroh itu lempar setan. Masa setan kok kasih sayang gitu. Bismillahi Allah Akbar. Kita menyembelih kambing ayam itu. Bismillahi Allah Akbar. Maka binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini haram untuk dulu. Orang-orang itu yang kata Rasulullah kalau mau menyembelih binatang, orang-orang yang tidak beriman pakai apa? Dia sebut Tuhan-Tuhannya. Demi Lata, demi Uzza, dia sembelih. Maka hewan yang seperti itu yang disembelih bukan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk dimakan. Famanit turdo ghairu fi mahmasatil bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingatkan ya Allah, famanit turdo ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Maka barang siapa yang terpaksa ghairu baghin dan tidak menginginkannya, wala 'adin tidak melampaui batas, fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau dia mau makan ternyata apa? Dia ketemunya bangkai itu. Tapi saya butuh hidup ini, gak ada makanan. Ketika mungkin berada di hutan dan lain sebagainya, ketemunya sesuatu yang haram sebenarnya, maka apabila dalam keadaan terpaksa, maka fala isma alaihi, tidak ada dosa. Ketemunya seumpama ada hewan babi, lalu dia bunuh, dia tangkap babi, dimakan, silakan. Tapi tadi wala adil, jangan melampaui batas. Ini makan daging babi satu ekor habis. Ini namanya itu jangan melampaui batas itu. Jadi secukupnya saja untuk mempertahankan hidupnya. Karena Pak Darurat tadi melakukan sesuatu yang darurat, untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan hidupnya, itu diperintah. Bukan Pak nikmat ya kalau bisa begini, saya nggak tahu rasanya kayak babi ya. Makanya ghairu baghin wala 'adin. Jadi tidak diinginkan. Memang sudah nggak pengen, saya nggak mau makan seperti ini. Tapi karena terpaksa saya makan, maka ketika makan tidak boleh berlebih-lebih. Maka orang yang seperti itu kalau dia terpaksa fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Di ujungnya ditutup innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa bedanya tadi? Allah tidak menghitung dosa. Fala isma 'alaihi, maka tidak berdosa. Dan di sini innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Bedanya apa di situ? Kalau sudah tidak berdosa berarti sudah mendapat ampunan. Maka ada ulama tafsir menyebutkan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung sebagai dosa. Karena kalau ulama tafsir biasanya tidak mau menyamakan itu. Oh ini fala isma alaihi, ini innallaha ghafurur rahim. Maka ulama tafsir menyebutkan innallaha ghafurur rahim, maknanya ghafurun, Allah tidak menghitung itu sebagai dosa. Dia makan yang diharamkan oleh Allah karena terpaksa, tidak dihitung dosa. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayat ini menjadi perhatian kepada kita, orang yang beriman, agar kita menjadi orang yang kuat, yang sehat. Maka perhatikan perintahnya Allah tadi. Makan yang baik-baik daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang memberikan manfaat, dan